Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan solawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah pemilik klub malam masuk Islam. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih. Siapa sangka seorang pemilik klub malam yang menganut agama Katolik bisa masuk Islam dan menjadi mualaf. Kisah mualaf datang dari pria asal Australia bernama Carlo yang membagikan kisahnya menjadi seorang mualaf. Setelah masuk Islam, bahkan Carlo mengganti namanya menjadi Ahmad Carlo. Ia merupakan pria kelahiran Australia dan datang dari keluarga yang beragama Katolik. Kisah mualaf Carlo dilakukan sejak 25 tahun lalu di usianya yang masih muda. Perjalanannya mencari Tuhan dimulai saat dirinya masih muda. Padahal pada saat itu, keluarga dan orang di sekitarnya memiliki pandangan negatif tentang Islam. Namun, bukannya malah menghindari, Ahmad justru semakin penasaran dengan agama Islam. Ia percaya Tuhan itu ada namun tidak tahu apa tujuan hidupnya. Saat masih di bangku sekolah, Ahmad Carlo bertemu dengan temannya yang bernama Sadi, seorang muslim yang membuatnya mengenal Islam meskipun tidak diajarkan. Hingga akhirnya mereka berdua menjadi sahabat yang sangat akrab. Persahabatannya berlanjut hingga mereka dewasa karena memiliki hobi yang sama pula yakni bermain musik. Keduanya kemudian memutuskan untuk membuka klub malam di Bankstown. Beberapa waktu kemudian, Allah SWT memberikan tanda kepadanya. Saat sedang berlatih musik di halaman belakang Sadi, Ahmad sempat seperti merasakan dejavu di mana ia melihat gambaran orang-orang memakai pakaian putih dan membentuk lingkaran serta menghadap ke arah kotak hitam raksasa. Ternyata itu adalah gambaran orang-orang yang sedang beribadah di Tanah Suci Mekah. Ahmad kemudian disarankan untuk pergi ke masjid oleh orang yang tak dikenalnya. Ia pun pergi ke masjid bersama dengan Sadi. Setelah sampai di masjid, Ahmad Carlo merasa sangat damai. Ia bertemu banyak orang dan bahkan menyaksikan secara langsung orang yang mengucapkan syahadat. Perasaan yang aku rasakan benar-benar luar biasa, aku merasakan sesuatu seperti tidak nyata. Aku benar-benar merasakan kedamaian, ungkap Ahmad yang dikutip dari YouTube Media Ihsan pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Setelah 1,5 tahun berlalu pergi ke masjid, akhirnya Ahmad Carlo memutuskan untuk masuk Islam. Dia mulai mengerjakan sholat, puasa dan melakukan ibadah lainnya dalam Islam. Banyak orang yang tak suka saat Carlo masuk Islam, termasuk keluarganya dan bahkan sang kekasih juga sampai meninggalkannya. Kendati demikian, Allah memberikan jalan dan keluarganya juga ikut masuk Islam. Sang ayah masuk Islam sebelum menderita penyakit demensia. Sementara sang ibu, masuk Islam setelah menemukan Al-Quran yang terjatuh di kamar Carlo. Pada saat itu, Al-Quran yang terjatuh terbuka surat Maryam dan sang ibu membacanya hingga memutuskan untuk masuk Islam karena terkagum. Pembahasan kita kali ini mengisahkan seorang mantan pendeta yang berhasil mendapat hidayah untuk menjadi seorang mualaf. Pendeta tersebut bernama Rudy Mulyadi. Tak sendirian, mantan pendeta Rudy Mulyadi tersebut memboyong keluarganya untuk pindah memeluk agama Islam. Dahulunya semasa menjadi pendeta, dengan kepiawaiannya dalam berceramah, Pendeta Rudy Mulyadi berhasil memurtadkan 3.000 umat muslim. Namun pertanyaan muncul, mengapa pendeta yang hebat dan dapat membuat banyak orang murtad untuk masuk ke dalam agamanya, kini justru keluar dari agama tersebut? Dikutip Hoax, ide dari kanal YouTube Islam Fortress pada tanggal 17 Maret tahun 2024, menjelaskan bagaimana perjalanan mantan pendeta Rudy Mulyadi sebelum memutuskan menjadi seorang mualaf. Sebelum memutuskan memeluk agama Islam, Rudy yang notabene seorang pendeta, mendapat kecaman keras dari pihak gereja. Pihak gereja menanyakan alasan mengapa seorang pendeta ulung sepertinya bisa masuk Islam. Papa saya itu kan mantan pendeta ya, ia memutuskan masuk Islam. Banyak sekali pihak-pihak gereja yang meminta keterangan beliau, istilahnya konfirmasi, jelas Yesi, anak dari pendeta Rudy. Selain meminta keterangan, pihak gereja pula mendatangi rumah pendeta Rudy seperti kesaksian yang disampaikan Yesi dalam VT tersebut. Jadi pada waktu itu ada pihak gereja yang datang ke rumah, kita semua sudah panik karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi alhamdulillah saya melihat papa saya masih tenang, sambung Yesi. Yesi pula mengungkapkan apabila setelah masuk Islam, ayahnya menjadi lebih tenang, tak mudah terpancing emosi dengan perkataan yang kurang enak didengar.
Pada saat pihak gereja mendatangi rumahnya, mereka mengajak Rudi Mulyadi untuk berdiskusi yang mungkin berujung pada perdebatan, namun sang mantan pendeta tersebut enggan meresponsnya. Pihak gereja menganggap masuknya Rudi ke agama Islam karena sudah dirasuki setan atau mungkin sudah terganggu kejiwaannya. Wajar saja pihak gereja berpikir akan hal tersebut, bagaimana tidak, pendeta yang dahulunya berhasil membuat umat muslim murtad kini justru menjadi seorang muslim. Setelah berjalan diskusi panjang, sampai pada akhirnya pihak gereja menanyakan pada Rudi, apa bisa membuktikan jika Islam itu agama yang benar. Sontak, Rudi pun menyanggupi hal tersebut tapi dengan syarat tidak untuk saat itu dan tidak di rumahnya. Lalu pihak gereja meminta Rudi untuk membuat janji waktu dan tempat untuk membuktikan hal tersebut. Rudi lalu menjawab, saya akan buktikan nanti pada waktu kiamat dan tempatnya di akhirat nanti. Jawaban Rudi tersebut merujuk pada keyakinannya apabila hari kiamat nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan akan sholat bersama umatnya di masjid, bukan turun ke altar gereja sembari menyanyikan glory glory haleluya. Keyakinan itulah yang mengantarkan Rudi sekeluarga memeluk agama Islam. Pemuda ini sering menangis, takut dan tampak gelisah. Ternyata, terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Tentunya, sebagai tukang gali kubur, ia sering melihat jenazah, mayat dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Anehnya, ketika ia jadi tukang gali kubur, pemuda itu sering melihat beberapa mayat yang berubah posisinya. Bahkan beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini, tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi mayat-mayat tersebut. Hal ini membuatnya traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas Asy-Syalihin wa Nawadir As-Zahidin karya Ibnul Jauzi. Suatu ketika, pemuda tukang gali kubur itu pun bertemu dengan Yusuf bin Asbat, seorang alim dan saleh. Akhirnya ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang kubur. Mayat tidak menghadap kiblat, ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Asbat. Saya melihat kebanyakan mayat, wajahnya tidak lagi menghadap kiblat, hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap ke arah kiblat, paparnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat. Tanya Yusuf bin Asbat. Usai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Asbat seperti tercengang kaget. Lantas, ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Asbat pun tersadar. Tapi, entah kenapa hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat. Kata Yusuf bin Asbat. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi, lantas mengucapkan kalimat di atas dan pingsan kembali. Hingga akhirnya datang seorang tabib bernama Sulaiman yang menyembuhkannya. Ternyata, tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana yang enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Asbat. Kisah tersendiri ini pun membuat Yusuf bin Asbat lebih banyak beribadah dan mengingat kematian. Siksa kubur atau apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah dan minta ampun darinya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.